Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan kelas 10. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu teks anekdot. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kita semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah dan belajar seperti biasa. Di mana anak-anakku kelas 10 belum pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Tentunya ingin sekali ya belajar di sekolah seperti biasa. Dan anak-anak sekalian, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu teks anekdot. Sudah pernah mendengar ya tentunya kalian tentang teks anekdot tersebut. Apa sih pengertian dari teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Pernah membaca sebuah cerita yang berisi tentang guyonan atau berbau humor tetapi menjurus pada kritik. Cerita tersebut ialah teks anekdot atau anekdot. Tidak hanya berbentuk cerita, pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antar dua tokoh. Atau prolog juga bisa. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral. Ya, jadi bukan hanya sekedar humor lucu saja, tetapi harus memuat amanat, pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Nah, itu pengertian teks cerita anekdot. Kemudian ada struktur-struktur dari teks anekdot itu ada strukturnya apa saja sih? Ya, seperti itu. Oke. Struktur teks anekdot yaitu ada abstrak, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada kode. Apa sih yang dimaksud dengan abstrak? Menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkannya. Oh, ada gambaran. Kemudian orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita utama tersebut dapat terjadi. Krisis. Struktur teks anekdot berikutnya adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisan itu sendiri. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Jadi kalau reaksi ini bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Kemudian kode. Seperti penutup, struktur teks anekdot yang terakhir ialah kode. Kode merupakan bagian yang menutup dalam cerita tersebut. Kemudian ciri-ciri dari teks anekdot itu apa saja sih? Oke. Supaya kamu dapat membedakan dan lebih mengerti tentang pengertian teks anekdot seperti apa, coba pahami ciri-ciri teks anekdot berikut ini. 1. Berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Jadi ada ceritanya dan merupakan
seolah-olah itu imajinasi, tapi itu merupakan cerita yang benar-benar terjadi di dalam sebuah masyarakat, dalam suatu masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti orang-orang pemerintah, ya, orang-orang pemerintahan, apakah itu presiden, menteri-menteri, anggota DPR, hal-hal orang-orang terpenting di dalam pemerintah. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Jadi bukan hanya sekedar lucu aja, tapi ada hal-hal yang disindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Terselip kritik atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Kaidah teks anekdot. Selain adanya struktur dan ciri-ciri teks anekdot dalam sebuah bentuk anekdot, juga memiliki kaidah bahasa anekdot, di mana juga dipakai sebagai pegangan menulis cerita. Apa saja kaidah-kaidah tersebut? Perhatikan saja anak-anakku, coba diperhatikan. Apa saja? Memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. 2. Menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. 3. Menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi, memakai kata keterangan waktu lampau, memakai kata predikat atau kata kerja, memakai kalimat yang berbau perintah ya. Dibuat secara berurut dan kronologis. Setelah mengetahui struktur, ciri-ciri, dan juga kaidah-kaidah dalam teks anekdot, kamu sudah mulai dapat membuat sendiri teks ini. Oke, kalau masih bingung, anak-anakku sekalian, ini ada contoh teks anekdot. Yang pertama yaitu sekolah bertaraf internasional. Bu guru memasuki kelas satu demi satu saat lonceng sekolah di kota A mulai bergema. Bu guru tersebut berdiri di depan kelas sambil menenteng lembaran pengumuman. Anak-anak, ibu punya pengumuman penting dan gembira untuk kalian. Mulai bulan depan, sekolah kita akan berubah status sebagai sekolah bertaraf internasional. Nah, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyambutnya? Bu guru mengoper lemparan pengumuman untuk dibagikan. Jono mengangkat tangan. Saya mau les bahasa Inggris buat mendukung belajar dengan taraf internasional, Bu. Bagus, Jono. Bu guru senang mendengarnya. Dia melirik ke arah Ical. Kalau kamu, Ical? Kalau saya mau meminta orang tua saya untuk menyiapkan biaya sekolah lebih banyak lagi. Loh, kenapa? Soalnya dengan berganti status sekolah ini menjadi bertaraf internasional, maka biaya sekolah pun pasti lebih mahal. Iurannya akan lebih tinggi. Belum bayar ini, itu. Jawab Ical. Bu guru berkerutkan kening. Kok jawabnya kamu sinis sekali?
Gini, kalau sekolah kita jadi bertaraf internasional kan jadi sama kayak sekolah-sekolah luar negeri, lebih berkualitas. Tapi Bu, menurut saya sekolah bertaraf internasional itu sebenarnya punya arti sekolah bertarif internasional. Jelas, ical. Kemudian bebas dari kemiskinan, coba dibaca sendiri anak-anakku sekalian. Judulnya bebas dari kemiskinan. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan teks anekdot, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian apa sih struktur dari teks anekdot tersebut, anak-anakku sekalian. Kalian paham sehingga kalian bisa jelas tentang materi teks anekdot tersebut. Oke, sebelumnya mari kita lihat yang selanjutnya, yaitu ada tugas ya. Selain kalian harus menyalin materi tadi, di sini ada tugas anak-anakku sekalian Vlog ya. kali ini akan membahas tentang teks anekdot. Ya, menganalisis Yang dan akan kita bahas mengonstruksi KD 3.5 dan makna KD tersirat 4.5, teks anekdot. yaitu tentang menganalisis dan mengonstruksi makna tersirat teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran teks anekdot yaitu agar kita mampu pertama mengidentifikasi makna tersirat, pertama kita mengidentifikasi tadi menafsirkan sudah isi makna tersirat, ketiga menafsirkan tujuan penulisan anekdot, apa sih dan makna yang keempat terkandung menilai dalam teks isi anekdot, dan aspek makna tersirat. menafsirkan tujuan penulisan teks anekdot Namun dan sebelum menilai kita isi mengidentifikasi dan dan aspek membangun makna tersirat, Sebelum kita baiknya mengidentifikasi kita dan membangun pahami makna apa tersirat itu dari teks anekdot, baiknya mengidentifikasi. kita pahami pengertian mengidentifikasi teks anekdot. Mengidentifikasi atau menafsirkan adalah menangkap atau menafsirkan adalah menangkap atau menemukan maksud penulis berdasarkan isi cerita berkaitan dengan yang cerita ada yang dengan disimak. mengutarakan pendapat Kemudian sendiri pendapat ini berkaitan dengan disertai cerita dengan yang simpulan disimak. akhir Jadi nanti yang ada berupa cerita, penilaian terhadap kalian apa yang disajikan. mengidentifikasi, Apakah teks yang menafsirkan. disimak tersebut Ya, berisi kemudian sindiran, pendapat ini disertai kritikan, dengan atau simpulan humor akhir yang berupa belaka? penilaian terhadap apa Marilah yang kita disajikan. simak video berikut. Ya, simaklah video berikut ini anak-anakku sekalian. Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini masuk ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog my vlog. Kali ini akan membahas tentang teks anekdot. Yang akan kita bahas KD 3.5 dan KD 4.5, yaitu tentang menganalisis dan mengonstruksi makna tersirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog my vlog. Kali ini akan membahas tentang teks
berkaitan dengan cerita yang disimak. Kemudian pendapat ini disertai dengan simpulan akhir yang berupa penilaian terhadap apa yang disajikan. Apakah disimak tersebut berisi sindiran, kritikan, atau humor belaka? Marilah kita simak video berikut. Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10.000, ke saku kiri 1.000. Lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang. Ya, Kotak perhatikan infak ya, dengan baik. dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus, dia panik. Astagfirullahaladzim. Apaan? Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000. Rencananya? Tuh. Memang jujur sih jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000. Sebulan 300.000. Setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1.000. Sebulan 4.000. Setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan. Jumatan 48. Merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya? Allah atau rokok? Gampang lihat. Dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah. Coba saudara lihat para perokok tuh, enggak ada yang hidupnya tenang. Udah mah saya mikir ya tengah rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang pikir dia, masa sudah disedot tiup, kan seperti yang kurang kerjaan ya, aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya, orang yang nggak punya kerjaan, sedot tiup. Harusnya kan dikunyah rokok. Udah, berhenti para perokok. Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan di bungkusnya bagus, ya kan? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik, sel-sel darah merah meningkat, habatus sauda, sunnah Nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngaco gini? Kalau barang ini benar pasti tulisannya benar. Dasar racun ya. Makanya heran gitu, orang yang merokok tuh normal tidak berpikirnya ya. Benar. Terpaksa saya keluarkan nih cerita pabrik rokok, keluarkan. Jangan Ustadz Fuad, Ustadz ceritakan jangan nih, nunggu izin dari Ustadz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan, ada yang mau nanya, bos saya mau nanya. Silakan bos kan punya pabrik rokok, tapi kenapa bos saya lihat nggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Itu bosnya. Pakai mata kamu, baca.
Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang nggak bisa baca, ngaco, gitu kan? Ya, selamat bertafakur hadirin. Udahlah teman-teman, daripada pakai ngerokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut rasa nggak enak. Ya bilang aja gini kepada Allah, ya Allah kan maha mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah. Nggak usah ngomong gitu, langsung aja ya. Tuh. Coba. Allah melihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari 2 hari ya itu tebusan dosa lah. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok. Pahit dikit, aduh, tapi ya Allah tolong kuatkan. Keluarkan lagi uang. Nih ya Allah. Udah nggak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali dengan sedekah. Oke, setelah kita menyimak tayangan video tadi, maka kita kupas video tersebut dengan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat Anda tentang tayangan video tersebut? Tuliskan jawaban Anda dalam buku catatan dan jawab juga beberapa Bagaimana pertanyaan pendapat? berikut ini. Ya, ini yang harus kalian kerjakan, Yang pertama, anak-anakku sekalian. apakah isi Nomor video 1 tersebut lucu sampai dan dengan mengesankan? 5. Jelaskan jawaban Ya. Anda. Jika Kalian Anda menyatakan kerjakan lucu, dengan jelaskan. Jika Anda menyatakan tidak sebaik-baiknya. lucu, jelaskan. Jika itu mengesankan bagi Anda, jelaskan jawaban Anda. Soal nomor 2. Peristiwa apakah yang berkaitan dengan kepentingan publik? Oke, anak-anakku sekalian, Dalam selamat tayangan video mengerjakan. Salin terlebih Tiga, dahulu materinya, siapa saja setelah itu partisipan kerjakan dalam tugasnya. video tersebut Mudah-mudahan yang perlu dikritisi? kalian masih Sebutkan dan mengapa. harus tetap Siapa semangat. saja partisipan, Kita semuanya yaitu diberikan tokoh-tokoh kesehatan. yang Salam sehat selalu. terkenal yang Jangan lupa menjadi 3M-nya, yaitu menggunakan public masker, figure yang perlu dikritisi. mencuci tangan minimal 30 Sebutkan detik, dan mengapa dan tokoh yang menjaga ada dalam jarak. video tersebut. Kurang lebihnya Yang mohon maaf. keempat, Bila taufiq wal apa hidayah. tujuan Wassalamualaikum dibuatnya video warahmatullahi tersebut? wabarakatuh. Tafsirkan tujuannya menurut pendapat Anda. Yang kelima, berikan penilaian terhadap video tersebut. Apakah termasuk dalam cerita lucu ataukah anekdot? Berdasarkan tafsiran isi